Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Moraskar. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya. Makul pada video kali ini adalah pencemaran pesisir dan laut. Oke, di sini jurnal yang saya akan bahas yaitu mengenai bakteri yang berasosiasi dengan surfaktan di lapisan dekat permukaan laut. Nah, bakteri laut tentu yang ditemukan di lapisan dekat permukaan laut diharapkan memainkan peran penting dan produksi pembusukan bahan aktif permukaan. Namun detail dari proses ini masih belum jelas. Di sini saya memberikan bukti yang mendukung hubungan antara keberadaan bakteri terkait surfaktan di lapisan dekat permukaan laut, kemudian di lapisan permukaan laut dan ciri khas dalam citra sintetik aparatur radar atau bisa disingkat SAR di permukaan laut. Dari analisis DNA, sampel in situ menggunakan teknologi pyrosequencing. Kemudian di sini ditemukan kelimpahan tinggi taksa bakteri terkait surfaktan di lapisan dekat permukaan di bawah sklik. Nah, sklik yang dimaksud di sini adalah lapisan minyak di permukaan air. Studi ini menunjukkan bahwa produksi surfaktan oleh bakteri laut terjadi di area kolom air yang kaya akan organik. Surfaktan yang dihasilkan kemudian dapat diangkut ke permukaan laut dan membentuk sklik ketika kondisi fisik tertentu terpenuhi. Temuan ini memiliki aplikasi potensial dalam pemantauan bahan organik di kolom perairan menggunakan teknik pengindaran jauh. Mengidentifikasi hubungan antara bakteri laut dan produksi surfaktan alami dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang gambaran global proses biofisik pada batas antara laut dan atmosfer, kemudian pertukaran udara, laut, gas rumah kaca, dan produksi aerosol laut yang aktif terhadap iklim. Pada pembahasan kali ini, surfaktan itu adalah senyawa kimia yang dapat menurunkan tegangan permukaan. Lanjut ke slide berikutnya. Sumber utama surfaktan yang diketahui di laut terbuka meliputi masukan dari limpasan terestrial. Terestrial itu adalah terkait tanah, bumi, dan daratan. Pengendapan dari atmosfer dan fitoplankton. Namun, produksi surfaktan mikroba di laut belum sepenuhnya dipahami. Mikroorganisme adalah produsen surfaktan yang penting dan telah mendapat perhatian yang cukup besar dari industri biokimia untuk produksi deterjen, pengemulsi, dan disperan. Kita lanjut selanjutnya. Kemudian beberapa strain bakteri laut penghasil surfaktan telah ditemukan dari situs yang terkontaminasi minyak, air, dan sedimen. Bakteri laut penghasil surfaktan memiliki sebaran taksonomi yang luas, meliputi filum antara lain Acinetobacter, kemudian Artobacter, Pseudomonas, Helomonas, Bacillus, kemudian Rhodoculus, Enterobacter, yang diketahui menghasilkan berbagai surfaktan. Kemudian cara standar untuk mengidentifikasi bakteri yang berasosiasi dengan surfaktan adalah dengan kultur pertama untuk isolasi pada medium dan untuk menerapkan berbagai metode penyaringan termasuk drop collapse, oil spread, kemudian uji hemolitik, kaca geser miring, plat biru, plat agar biru, plat agar-agar berlapis hidrokarbon, kemudian indeks emulsifikasi, dan uji emulsifikasi. Metode penyaringan surfaktan konvensional
bagaimanapun sangat selektif karena strain lingkungan laut terdiri dari campuran mikroba yang sangat kompleks dan jumlah besar bakteri laut sulit untuk dibudidayakan pada media. Oleh karena itu, metode yang bergantung pada kultur telah membatasi pemahaman kita tentang keragaman sejati untuk bakteri terkait dengan surfaktan. Oke, di sini gambar satu. Pada gambar di samping adalah skema percobaan untuk mengungkapkan hubungan antara bakteri yang berasosiasi dengan surfaktan, skrip laut, dan pengindaran jauh satelit radar aparatur sintetis atau satelit SAR. Kemudian pada gambar di sini SAR satelit remote sensing itu mengeluarkan gelombang menuju ke surface atau lapisan surfaktan, lapisan atas permukaan eh, laut. Kemudian surfaktan akan berasosiasi dengan dua cara yaitu production dan decomposition. Kemudian surfaktan mampu meredam gelombang pendek permukaan laut kapiler dan menghaluskan permukaan laut. Satelit radar aparatur sintetis ini dapat mendeteksi area dengan surfaktan terkontaminasi atau cyclic yang muncul sebagai area gelap pada gambar SAR. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, surfaktan dapat memodifikasi sifat fisik antarmuka, udara maupun laut, dan lapisan dekat permukaan laut dengan mengubah gaya tegangan permukaan. Efek surfaktan masuk peredam gelombang kapiler gravitasi pendek, serta penekanan turbulensi terdekat permukaan dan struktur koheren. Jadi koheren yang dimaksud ini adalah struktur yang bersangkutan. Kehadiran surfaktan meningkatkan perbedaan suhu melintasi sublapisan difusi molekuler termal berair setebal milimeter dan ketahanan antarmuka udara maupun laut terhadap pertukaran gas antarmuka. Pada kondisi kecepatan angin rendah dan sedang, surfaktan menghasilkan sklik di permukaan laut yang dapat meredam gelombang pendek gravitasi kapiler. Kemudian sklik atau bisa disebut dengan lapisan minyak di atas air. Ini juga dapat diidentifikasi dari luar angkasa dengan teknik pengindaran jauh dengan resolusi tinggi seperti radar aparatur sintetis atau SAR yang merespon gelombang hamburan permukaan pendek. Oke, pada kondisi kecepatan angin rendah dan sedang, surfaktan menghasilkan skrik di permukaan laut yang meredam gelombang pendek dari hasil gravitasi kapiler. Kemudian bakterioneston dapat dipengaruhi oleh radiasi matahari, kemudian gerakan gelombang laut, turbulensi, dan gangguan antarmuka udara maupun laut karena pecahnya gelombang. Beberapa bakterioneston telah beradaptasi dengan kondisi fisik di dalam lapisan mikro permukaan air. Namun, yang lain mungkin memiliki peluang lebih besar untuk bertahan hidup di kolom air di bawah permukaan daripada di lapisan mikro permukaan laut. Oke, next. Nah, di sini masuk ke gambar 2. Nah, pada gambar 2 ini ada beberapa macam. Yang pertama pada gambar A, di sini menjelaskan metode pengambilan sampel lapisan mikro permukaan laut. Pada gambar A itu
bisa dilihat bahwa pengambilan sampel dilakukan dari haluan perahu yang hanyut di daerah yang tidak terganggu oleh bangun perahu. Jadi pengambilan sampelnya itu menggunakan perahu tanpa ada hambatan apapun atau gangguan dari berbagai gelombang atau lainnya. Kemudian pada gambar B itu filter membran dilepas menggunakan alat pancing untuk mengumpulkan sampel dari kapal untuk menghindari kontaminasi dari bangun kapal. Nah, pada metode gambar B ini, cara pengambilan sampelnya itu menggunakan kapal untuk menghindari kontaminasi dari bangunan kapal tersebut. Nah, pada gambar yang C itu adalah hasil dari sel-sel mikroba dari lapisan mikro di permukaan laut itu dia menempel pada filter membran karena tegangan permukaan. Bisa dilihat pada gambar tersebut ada atmosfer dan juga subsurface yang bersangkutan pada sel-sel mikroba ini yang menempel pada filter membran di tegangan permukaan. Kemudian pada gambar yang D itu filter membran dilepas dengan forceps steril. Kemudian disimpan dalam kantong steril dan ditempatkan di atas es kering untuk analisis DNA. Jadi gambar yang D ini adalah filter membrannya sudah dilepas dan disimpan di dalam kantong dan nantinya akan dianalisis di laboratorium untuk dijadikan sampel. Kemudian kita akan ke slide berikutnya. Nah, jadi sebanyak lebih dari 100 sampel diambil selama eksperimen. Jadi lokasi eksperimennya itu di Selat, Florida selama beberapa hari pada tahun 2010 dan 2011. Semua tahapan pengambilan sampel itu direkam dalam video untuk mengidentifikasi dan membuang upaya pengambilan sampel yang gagal. Sampel yang diambil pada tanggal 10 Juli 2010 dipilih untuk menganalisis berdasarkan overpass satelit. Tidak ada kondisi hujan dan tidak ada area licin di Selat Florida. Kemudian diambil sampel tunggal dari setiap lokasi, lapisan mikro, permukaan laut yang licin dan tidak licin, dan di bawah permukaan yang sesuai dengan daerah yang licin dan tidak licin. Kemudian sampel yang diambil pada tanggal 10 September 2011 dimasukkan ke dalam analisis untuk mengevaluasi masalah kontaminasi selama penanganan sampel di lapangan dan dianalisis di laboratorium. Kemudian selama pengambilan sampel sklik, tidak ada sklik yang diamati. Sampel sampel dapat dikontrol termasuk satu filter terkena udara dan satu disimpan bersama dengan filter lain tapi tidak pernah terkena lingkungan. Kemudian sampel non-sklik termasuk satu filter dari lapisan mikro permukaan laut dan satu dari kolom air. Semua filter diproses dengan cara yang sama selama kerjaan laboratorium menggunakan 454 pengurutan throughput tinggi dan analisis bioinformatika. Oke, di sini terdapat gambar 3. Jadi gambar ini menjelaskan tentang studi kasus pada tanggal 10 Juli 2010 di Selat Florida. Di sini pada gambar A itu gambar fotografi licin, area grossly mewakili yang licin. Di pada gambar A ini adalah gambar yang difoto mewakili area yang licin. Kemudian pada gambar yang B adalah
diambil dari citra SAR dari daerah pengambilan sampel yang ditangkap dengan citra satelit RadarSat-2. Pengambilan sampel itu pada pukul 11.23 pada tanggal 10 Juli 2010. Citra berada dalam polarisasi C band 55. Metode pancaran operasional yang sesuai adalah mode kuat polarisasi halus. Sudut datang adalah antara 26,9 dekat sampai 28,7 derajat jauh dari resolusi dalam arah jangkauan dan azimut adalah 5,4 dan 8,0 meter. Kemudian filter Lee diterapkan untuk mengurangi bintik yang ada pada gambar SAR. Kesalahan radiometrik pada model pencitraan kuat polarisasi halus RadarSat-2 lebih kecil dari 1 dB. Sklik muncul pada gambar SAR masing-masing sebagai garis gelap. Lokasi penelitian terletak sekitar 8 km dari lepas pantai Atlantik Fort Lauderdale, Florida. Kemudian kecepatan angin sekitar 1,8 sampai 2,6 arah angin. Dari studi kasus pada tanggal 10 Juli 2010 pada gambar 3, pengambilan sampel bakteri in situ dikoordinasikan dengan jembatan layang satelit radar SAR-2. Klik diidentifikasi secara visual berdasarkan penampilannya yang mengkilap. Pada gambar 3 yang memberikan panduan dalam pengumpulan sampel in situ tepat di dalam area split. Split muncul di masing-masing gambar SAR sebagai garis gelap. Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya. Sini kita masuk ke gambar 4. Nah, pada gambar 4 itu ini adalah grafik kelimpahan relatif general terkait surfaktan yang diamati selama percobaan. Yang ditunjukkan pada gambar 3. Jadi ini adalah grafik dari percobaan yang dilakukan pada gambar 3. Studi kasus pada 2010 di Selat Florida. Pada gambar A itu adalah gambar fotografi licin, kemudian yang B itu citra SAR dari daerah pengambilan sampel yang ditangkap melalui satelit radar. Kemudian sini grafiknya menunjukkan adalah split. Di sini ada 4 grafik. Yang pertama adalah split SML, kemudian split SSW, kemudian non-split SML dan non-split SSW. Kemudian pada split SSW itu adalah 12,0% itu merupakan produser atau yang lebih dikenal dengan Acinetobacter. Kemudian 29,9% itu adalah produser atau Bacillus. Dan 51,6% itu non-producer atau decomposer. Kemudian pada gambar ini bahwa Acinetobacter dapat terkontaminasi selama penanganan sampel di lapangan ataupun di laboratorium. Pengamatan ini menunjukkan bahwa produk
surfaktan dapat terjadi di kolom air yang kaya akan organik di bawah permukaan laut. Surfaktan yang dihasilkan oleh bakteri laut kemudian dapat diangkut ke permukaan laut melalui proses fisik termasuk difusi, konveksi, adveksi, dan pemulungan gelombang. Oke, selanjutnya adalah sklik di permukaan laut biasanya diamati pada kondisi kecepatan angin rendah dan sedang. Pada kondisi tersebut, hamburan balik satelit radar aparatur atau SAR didominasi oleh hamburan permukaan, oleh gelombang kapiler gravitasi pendek. Jika ada surfaktan, mereka cenderung meredam gelombang kapiler, dan demikian mereka dapat dideteksi dalam citra SAR. Kemudian pengambilan sampel dilakukan di bawah kondisi kecepatan angin rendah, namun hasil yang diperoleh dapat memberikan wawasan tentang kondisi lingkungan yang lebih luas karena bakteri penghasil surfaktan. Jika sebagian besar terletak di kolom air, maka di bawah lapisan yang diaduk oleh gelombang mungkin kurang terpengaruh oleh kondisi atau bisa bisa juga eh, dipengaruhi oleh kondisi cuaca buruk. Di bawah kondisi kecepatan angin tinggi, lapisan dekat permukaan laut jenuh dengan gelombang udara karena pecahnya gelombang. Sedangkan gelombang udara yang naik mengisi surfaktan di kolom air. Karena perubahan tegangan permukaan oleh surfaktan, gelembung udara dipengaruhi pertukaran gas udara dan laut, termasuk gas rumah kaca dan juga mekanisme gelombang pecah yang merupakan faktor penting dalam produksi aerosol laut yang aktif terhadap iklim. Oleh karena itu, kami berspekulasi bahwa bakteri penghasil dan pendegradasi surfaktan dapat mewakili faktor iklim dan perubahan iklim bersama fitoplankton dan kontributor lain ke kolam surfaktan. Jadi di sini telah fokus pada peran bakteri dalam proses produksi dan degradasi surfaktan di lingkungan laut. Ini adalah studi tipe percontohan dengan keterbatasan yang melekat. Keterbatasan utama termasuk ukuran sampel yang kecil dan ukuran kecil dari filter yang digunakan untuk pengumpulan DNA. Untuk studi masa depan, pendekatan yang lebih komprehensif harus diterapkan, termasuk analisis tingkat komunitas atau metagenomik. Oke, baiklah, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat buat saya dan juga orang lain. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.